Halo, bertemu lagi dengan saya di channel saya. Kali ini saya mau membahas mengenai switch. Saat kita membuat sirkuit, kita tentu perlu switch untuk menyalakan sirkuit kita, menyalakan powernya. Kita bisa memakai rocker switch seperti ini, yang sangat umum, on off, atau push switch seperti ini. Ada banyak macam switch yang bisa kita pergunakan dalam bentuk berbagai macam juga, ukuran macam-macam. Tapi kelemahan switch hardware seperti ini adalah kita tidak bisa mengontrol nyala matinya melalui program. Oleh karena itu, saya pun mencari solusi bagaimana supaya saya bisa menyalakan atau mematikan power melalui program. Dan saya menemukan sebuah rangkaian dari Mosaic Industries yang kebetulan di-share untuk dipakai bebas. Untuk alamatnya nanti akan saya share juga di description. Jadi pada rangkaian ini dia menggunakan dua buah MOSFET. Sebenarnya ini satu MOSFET tapi dual. Dalamnya ada dua, P channel dan N channel. Pada saat nyala pertama kali, kita bisa set dia mau otomatis powernya terkonek atau tidak. Input positif di sini, ground, dan ini adalah switch. Jadi kita bisa menggunakan satu saja momentary switch, bukan switch yang auto latch, yang latch seperti ini, tapi kita sebut ini soft latch. Jadi terkoneksinya bukan melalui hardware, maksudnya bukan secara mekanikal, tapi melalui rangkaian. Pada saat button ini disambungkan, maka P channel MOSFET ini akan terhubung dengan ground yang akan kemudian mengalirkan aliran listrik ke sini, yang kemudian secara otomatis juga akan menyalakan, men-trigger N channel MOSFET di bagian bawah sini, yang akan menjaga agar MOSFET ini terus nyala. Jadi saat kita sudah men-trigger sekali, dia akan digantikan oleh N channel yang di bawah sini. Jadi pada saat kita lepas, dia akan tetap menyala. Pada saat kita tekan lagi switch di sini, dia akan men-trigger sebuah logic untuk memberikan input bahwa ini ada trigger dan kita bisa mematikan menggunakan program kita. Atau bila kita tekan tahan yang lama, kapasitor ini akan bekerja, akan menghabiskan bagian sini, akan mengalir habis. Setelah dia current-nya habis, N MOSFET-nya akan mati. Otomatis setelah dia mati, maka rangkaian sini akan terputus. Ya, untuk lebih jelasnya, saya sudah membuatkan rangkaiannya di board ini untuk kita tes. Karena saya tidak menemukan dual channel MOSFET yang bisa yang berbentuk deep atau yang through hole seperti ini yang menggunakan kaki, karena pada rangkaian yang diberikan oleh Mosaic Industry itu adalah menggunakan IRF 7319 yang adalah surface mount. Nah, ini agak-agak sulit untuk ya pada saat awal saya buat sirkuit itu saya belum bisa menyolir surface mount. Jadi saya mengganti komponen ini menggunakan through hole. Saya ganti dengan dua buah MOSFET yang terpisah. Yang bagian P MOSFET saya menggunakan IRF 9540, dan yang bagian bawah sini untuk N channelnya saya menggunakan 2N7000, ya, sebuah logic MOSFET yang kecil bagian ini IRF 9540, dan yang bawah ini adalah 2N7000. Oke. Input power dari sini kita akan tes saja langsung. Pada saat pertama kali disambungkan dengan powernya,
Sini terlihat ini power sudah menyala, tapi dia belum menyala. Ini saya akan sambungkan dengan sebuah LED. Jadi kalau rangkaian ini menyala, akan menyalakan LED ini. Di sini saya set dia pada saat ada arus pertama kali tidak akan langsung menyala. Jadi pada saat kita tekan tombol ini, switch yang momentari ini, baru listrik akan mengalir. Kemudian bila kita tekan sekali lagi, tidak akan ada yang terjadi kecuali kita tahan yang lama. Baru dia akan mati. Atau pada saat menyala kita bisa, ini adalah yang tadi bagian sini, kabel ini bisa kita hubungkan dengan ground, seperti yang sebelumnya di episode yang sebelumnya saya mengatakan bahwa di microcontroller saat kita memberikan digital output low, otomatis pin itu akan terhubung dengan ground. Nah, bila kita menghubungkan pin yang satu ini, kabel ini dengan ground, dia juga akan mematikan aliran ini. Kita bisa coba, ini adalah groundnya. Ya, dia akan mati. Nah, tentu saja ini adalah saya gunakan untuk membuktikan bahwa aliran ini, rangkaian ini bisa bekerja dengan baik atau tidak. Nah, setelah saya bisa membuktikan bahwa ini bekerja dengan baik, maka saya membuat sebuah PCB untuk memudahkan pemakaian daya rangkaian ini. PCB ini juga sudah saya share di wiki juga. Saya sudah buatkan skemanya, sudah saya share di sana, bisa dilihat di sana. Nah, contoh dari board yang sudah terbentuk, yang sudah di assembly semua, sudah dirakit. Ini ada di sini. Bentuknya kira-kira seperti ini. Jadi input dari sebelah sini, ini adalah input aliran arusnya, dan ini keluarnya. Ini kebetulan saya punya sebuah board low dropout voltage untuk regulator. Ini saya sambungkan langsung di bagian bawahnya begini. Jadi dari ini regulator yang di bawah ini, outputnya ke atas. Dan ini juga sama, untuk menyalakan lampu ini. Fungsinya sama. Nah, bisa pakai seperti itu. Tapi tujuan saya membuat rangkaian ini tentunya bukan cuma untuk menyalakan seperti ini saja. Saya membuat rangkaian ini supaya saya bisa mengontrol arus untuk Arduino saya. Kita coba, saya mau menggantikan yang lampu ini dengan buat Arduino untuk sekalian menunjukkan bagaimana cara kita mengontrol rangkaian ini untuk bisa kita matikan dari program. Oke. Ini adalah papan breakout board yang saya buat, Arduino Uno custom, yang isinya minimal system. Jadi tidak ada macam-macam, hanya rangkaian yang sederhana sekali. Oke. Ini juga ada wikinya, nanti akan saya share juga. Nah. Ini saya ganti dulu kabelnya. Bisa terlihat ini adalah power. Oke. Untuk menunjukkan bagaimana cara kita mengontrol, saya akan
bagikan juga programnya bagaimana. Sebentar, saya nyalakan dulu. Ini adalah program sederhana yang hanya menyalakan LED built-in. LED built-in itu adalah LED yang terkonek pada pin digital 13. Hampir semua development board menggunakan memiliki LED yang tersambung dengan digital 13 ini. Nah, di breakout board ini saya ada juga menyambungkan satu LED yang warna merah ini tersambung dengan digital pin yang nomor 13. Nah, oke. Tapi untuk bisa, karena saya memakai isolator board ini, jadi power harus menyala. Oke. Jadi kita coba lagi. Oke. Ya, bisa dilihat di sini LED-nya nyala mati seperti yang sudah kita program di bagian ini. Nah, sekarang kita ada attach interrupt. Interrupt ini adalah untuk membaca apabila pada saat sedang menyala ini kita menekan tombol power ini lagi. Sebentar, saya cari kabel. Kita pakai ini saja. Ini saya tidak akan putuskan, ini masih ada dua, sayang dia masih sambung. Jadi pin ini akan saya hubungkan dengan digital 2. Digital 2 adalah juga pin interrupt 0. Nah, kita di sini di program sudah men-set interrupt pinnya itu kita menggunakan pin 2. Ini adalah pin digital 2. Dan di sini ada pada function attach interrupt kita sudah men-set di sini digital pin to interrupt. Jadi pada saat pin ini ditekan, dia akan memberikan input ke interrupt dan akan manggil function shutting down. Pin mode diset jadi output, diset digital red low, akhirnya akan mematikan rangkaian. Oke, kita coba lagi. Ini saya cabut, saya tekan sekali dia nyala, rangkaian nyala, sirkuit semua menyala. Saya oke. Nah. Oke. Tekan sekali lagi, dia akan mematikan. Ini tadi dinyala mati. Ini karena interruptnya cukup cepat. Jadi saat dia nyala langsung set interruptnya membaca ada input. Nah, sekarang kita rubah sedikit. Di bagian men-set interruptnya ini. Kita kasih delay. Kira-kira 500 millisecond
atau setengah detik supaya tidak langsung men-set ke interruptnya ini. Jadi pada saat nyala dia tunggu dulu kurang lebih setengah detik, baru kemudian menunggu interrupt yang maaf, ini kondisinya sedang mati, dia harus menyala. Kita coba lagi. Oke, jadi pada saat nyala dia akan tunggu setengah detik, baru kemudian ini akan berfungsi. Jadi kalau kita tekan seperti ini tidak akan oh, ini masih, mungkin kita bisa tambahkan kalau masih terlalu cepat, kita bisa menambahkan delaynya. Dan tanpa membaca interrupt pun, hardware ini, rangkaian ini akan mematikan dirinya sendiri apabila kita menekan power ini agak lama. Siap tidak siap dia akan mematikan rangkaian. Tapi bila kita mau shutting down-nya itu aman, kita mau mematikan rutin-rutin yang tertentu yang mungkin kita perlu matikan dulu, kita bisa membaca dari interrupt itu. Jadi mungkin pada saat ada perintah shutdown, kita bisa menyimpan data dulu atau mau melakukan hal yang lain, baru kita matikan. Oke, ini saja mengenai soft latch ini. Mengapa saya menjelaskan mengenai soft latch ini? Karena rangkaian ini akan saya pakai untuk project yang nantinya akan saya bagikan juga di video ini. Jadi mungkin saya pikir ada baiknya kalau saya jelaskan dulu mengenai soft latch ini. Karena bila tidak, kalian akan bingung ini rangkaian apa dan gunanya untuk apa, gitu. Jadi untuk yang episode yang kedua ini sampai di sini dulu saja. Kita bahas mengenai soft latch, sampai lagi nanti ke video yang berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.